Selamat sore, ketemu lagi di mata kuliah Administrasi dan Keamanan Basis Data. Untuk hari ini, di pertemuan 8, kita akan membahas mengenai login permission. Jadi, login permission itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah window authentication. Nah, untuk login permission itu kalian bisa lihat waktu pertama kali kalian connect SQL servernya. Jadi boleh tekan di sini di connect. Nah, authentication-nya itu ada dua. Jadi ada Windows atau yang SQL Server Authentication. Nah, untuk Windows itu adalah yang tidak perlu memasukkan username dan password. Tapi kalau yang SQL Server Authentication itu butuh username dan passwordnya. Nah, seperti itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, langkah pertama ya dua tipenya Windows, sama yang kedua adalah SQL Server Authentication. Nah, kita yang akan kita buat adalah yang kedua, yaitu SQL Server Authentication. Yang pertama adalah kita akan membuat login dulu, ya. Jadi cara membuatnya adalah create login. Saya sarankan untuk nama loginnya dan passwordnya kita menggunakan huruf kecil semua, ya. Sebenarnya bisa tidak untuk menggunakan huruf besar, bisa, tapi ada kadang-kadang yang error sehingga dia tidak bisa deteksi huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi misalnya saya membuat create login admin, ya, dengan passwordnya adalah admin. Seperti ini, di create. Ini pakai with password admin, with password admin, di execute, command complete successfully. Nah, ini sudah berhasil kita buat login dengan password admin. Sekarang kita tinggal akan login di sini dengan password admin tadi. Nah, ada yang perlu disetting dulu terlebih dahulu ketika kalian akan login seperti ini. Untuk komputer saya itu sudah saya setting, jadi nanti ketika saya mau login admin bisa. Tapi untuk kalian butuh setting terlebih dahulu. Jadi kalian klik kanan di server database kalian, kemudian pilih properties. Nah, di sini ada bagian security. Kalian harus pilih servernya adalah SQL Server and Windows Authentication Mode. Nah, kalau kalian belum setting, itu nanti posisi awal kalian di Windows Authentication Mode. Jadi kalian gantian di sini SQL Server and Windows Authentication Mode. Oke. Nanti dia ada pilih start oke aja. Nah, terus kalian nanti ini di save dulu sebentar, di save, kemudian restart. Harus di restart ya, supaya dia berhasil. Nah, are you sure you want to restart the MySQL server? Yes aja. Nah, nanti dia restart. Di sini kalian tunggu sampai dia berhasil untuk restart. Kalau sudah, langsung kalian connect gini. Jadi kalian pilih admin, passwordnya tadi admin. Oke, connect. Nah, kalau kalian berhasil connect, nanti ada dua. Satu posisinya di yang PC kalian, yang kedua adalah sesuai dengan login yang kalian buat, yaitu admin. Ya, seperti itu. Nah, kita disconnect dulu yang ini. Disconnect, gak apa-apa. Masih posisinya di server awal. Sekarang kita mau mengganti password. Ya, ganti passwordnya. Tinggal alter login admin with password yang baru. Passwordnya adalah misalnya mau 123. Ya, boleh seperti itu.
wait, password. Oke, saya execute. Harusnya tidak masalah ini. Oke, passwordnya tidak bisa huruf besar ya, huruf kecil. Oke, passwordnya 123. Sekarang kita coba login lagi. Yang admin ya, admin connect error. Ya, itu kenapa? Karena passwordnya sudah kita ganti 123, berhasil. Seperti itu. Nah, berikutnya kita disconnect dulu. Oke, nah kita mau menonaktifkan login. Jadi misal kalian sudah bikin tuh account kayak Simponi, kan ada yang akses bisa mahasiswa, bisa dosen, terus mahasiswanya banyak. Suatu hari mahasiswanya itu pindah, tapi dia kan tetap punya accountnya Simponi. Nah itu kalau mau di delete harus cari dulu kan, lebih enak kita nonaktifkan aja. Jadi cara nonaktifkan tinggal after login admin disable sini. Jadi saya disablein. Nah, kita coba login lagi admin tadi 123. Nanti dia kasih tahu login fail for user admin, the account is disabled. Jadi maksudnya dia dinonaktifkan seperti itu. Tidak bisa login. Tapi kalau mau diaktifkan lagi, mengaktifkan login usernya itu tinggal after login admin tinggal enable. Jadi dia berhasil diaktifkan kembali. Kita coba lihat ya, kita coba 1 2 3 connect, bisa. Ya, ini di disconnect dulu sebentar. Nah, berikutnya setelah dibuat, diganti password, dinonaktifkan, sekarang mau menghapus loginnya, tinggal drop aja ya, drop login admin, hapus, tinggal dihapus. Oh lagi ini kita refresh dulu. Oke, skip. Ini dia tidak bisa karena lagi sepertinya dia nyangkut ya, kita windowsin dulu. Oke, ya dia tidak bisa karena dia currently login lagi nih. Sepertinya kita butuh restart. Stop, coba kita jalani lagi. Ya, nanti kita coba untuk yang user lain aja karena ini sepertinya nyangkut ya. Oke, nah sekarang kita mau buat saya mau buat soal. Jadi ada kasus. Yang pertama, buatlah database dengan nama DB kampus NDP aja. Oke, kita mau lihat di DB saya nggak ada ya. Oke, kemudian yang soal yang kedua, buatlah tabel dengan nama DB nilai. Ini contoh saja ya, dengan field sebagai berikut. Oke, misalnya NPM, char 10, print, kemudian nilai UTS. Nilai UTS saja ya, integer. Numerik biar bisa koma. Oke, kemudian yang ketiga minta buatlah akun login dengan nama mahasiswa
ya, dan passwordnya nanti adalah npm, dan database yang bisa diakses adalah DB Campus MDP. Kemudian sudah bikin akun login, kita mau buat yang keempat, buatlah user dengan nama misalnya Riri, ya. Riri ini nanti sebagai mahasiswa yang bisa melihat nilai. Jadi dia hanya bisa melihat nilai, tapi dia tidak bisa modifikasi. Jadi yang saya buat yang hanya bisa melihat nilai. Oke, kita coba. Saya mau create database DB Campus MDP, kemudian go, saya tambahin use DB Campus MDP. Oke, mungkin jangan pakai go ya, supaya kalian bisa subjeknya per baris saja. Oke, kemudian saya create table, nama tabelnya tabel nilai. Oke, npm char 10, kemudian nts numerik, ini contoh saja ya untuk tabelnya. Secure, kemudian saya select bintang from tb nilai. Oke, sudah berhasil. Sekarang saya akan isi insert into tb nilai value. Saya mau isi npm nya misal 17, misalnya 21240001 TS-nya misal dapat 85, contoh saja ya. Oke, ketika saya select, berhasil masuk. Nah, kita ke soal ketiga, buat login dengan nama login mahasiswa, with passwordnya adalah npm. Dengan default database-nya adalah DB, saya enter ke bawah ya, Campus MDP. Oke, secure. Bentar. Oh, jangan diketik. Oke, sudah. Nah, ini kita sudah buat loginnya. Sekarang kita buat usernya. Usernya adalah Riri. Ya, saya buat user, create user Riri for login mahasiswa. Nih. Jadi nanti usernya adalah si Riri. Jadi misalnya loginnya untuk mahasiswa, tapi kan user bisa berbeda. Misal ada yang namanya Hansen, ada yang namanya Hanil, ada yang namanya Lydia. Nah itu user beda-beda, tapi dia akunnya mahasiswa. Seperti itu maksudnya. Oke, nah sekarang kita akan memberikan hak akses. Jadi ini mungkin saya kasih tanda aja. Jadi yang ini untuk nomor 1, yang ini nomor 2, biar kalian lebih mudah belajar. Kemudian yang ini nomor 3, yang ini nomor 4. Oke, nah user Riri itu hanya bisa melihat nilai. Berarti saya akan memberikan hak akses. Jadi ini nanti saya tambahin grant, itu adalah untuk memberikan hak akses kepada user. Nah, kalau kalian lihat soalnya itu dia itu diminta untuk hanya bisa melihat. Mungkin saya jelasin dulu tipe grant aja. Ini ada 4.
yaitu yang pertama itu adalah grand select, yang kedua grand insert, grand update, grand delete, sama satu lagi 5 ya, grand all. Ya, yang tadi select ini berarti dia hanya bisa user hanya bisa melihat data. Yang ini user hanya bisa mengisi data. Yang ini user hanya bisa mengubah data. Oke. Yang ini user hanya bisa menghapus data. Yang ini user bisa semua ini. Bisa melihat, mengisi, mengubah, dan bisa melakukan semua akses. Ya, nanti kita lihat apa all itu. Nah, sekarang kita lihat Riri tadi dia hanya bisa melihat nilai. Hanya bisa melihat, berarti dia grand select. Ya, maka saya bikin di sini untuk Riri itu grand select on, nama TB-nya TB nilai to mahasiswa. Ya, to si akunnya Riri ini mahasiswa. Saya execute. Oke, sebentar. Oh, sorry. Bukan to mahasiswa, to Riri. To Riri. Nih, berhasil ya, to Riri. Oke, kita coba. Kita coba ya. Saya connect. Tadi, akunnya itu mahasiswa. Passwordnya npm connect. Sudah. Kita lihat di database-nya. Tadi database-nya DB Kampus MDP. Ada tabel nilai. Ya, nah. Cara kita mau melihat nilainya, tinggal klik kanan, bikin query-nya new query. Nah, sekarang posisi query-nya kita ada di mahasiswa. Ini beda ya, ini di PC, yang ini di ini. Nah, kita coba dulu. Lihat, kalau kalian buat dia di sini adalah default database, nih ya. Kalau kalian bikin dia default database, nanti ketika kalian new query, posisinya langsung di Kampus MDP. Tapi kalau kalian nggak pakai default database, nanti posisinya adalah master. Itu bedanya ya. Pakai default database sama enggak yang di sini. Kalau yang soal tadi yang atas kan kita tidak pakai default database gitu. Nah, kita lihat yuk. Benar atau tidak Riri itu hanya bisa select. Ya, kita coba ya, select bintang from TB nilai. Oke. Oh, benar. Bisa dia menampilkan data. Nah, kita sekarang coba ini ya, select. Kita coba insert. Saya mau insert data. Saya copy aja dari yang di sini. Insert. Ya, saya ganti 02, nilainya misalnya 100. Coba saya insert. Gagal. Dia bilang the insert permission was denied on the object TB nilai. Ini gagal. Ya, karena permissionnya tidak boleh. Kalian kan bikin permissionnya tadi cuma bisa select aja. Tuh. Coba yang sekarang delete ya. Delete from TB nilai. Saya mau hapus semua. Oke, ini juga gagal karena delete permission was denied. Nih, gagal. Oke, kita coba yang update sekarang. Jadi ini update TB nilai set misalnya
set and UTS-nya adalah 50 misalnya. Where npm adalah 01 ya tadi ya. Oke, kita lihat berhasil tidak? Gagal juga ya, karena dia permissionnya di kalian setting dia cuman select aja, jadi makanya dia tidak bisa. Oke, nah di sini ada cara cepat supaya kalian bisa melihat hak akses. Ini adalah untuk melihat hak akses yang diberikan. Jadi kita pakai sp help protect null, namanya tadi kita pakai mahasiswa ya. Oke, kita coba lihat. Kelihatan nih diri. Jadi Riri itu di tabel nilai dia cuma bisa select ya, Riri itu di tabel nilai cuma bisa select aja semua kolom, tapi dia cuma bisa select. Nah kalau misalnya mau diubah, misalnya ini kalian misalnya mau select mau all Riri, bisa secure nanti all permission. Kalau muncul seperti itu tadi bisa berhasil. Kita coba lihat lagi di Riri di sini. Nih, dia langsung berubah nih grandnya, bisa delete, bisa insert, bisa select, update, dan return. Ya, bisa semua dia. Oke, kita coba yuk. Sekarang select bisa nggak Riri? Bisa. Insert yang tadi gagal karena kita hak aksesnya di select, sekarang all bisa. Nih, sudah berhasil. Ya, coba nih kita ubah dulu ya, sebentar ubah. Bisa kita hapus, bisa ya, nih terhapus, jadi datanya kosong. Nah seperti itu. Seperti ini ya, merupakan contoh dari penerapan login permission dengan pembatasan hak akses ya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Ada latihan yang harus dikerjakan. Terima kasih.